Ini tidak pakai I itu sebenarnya. Cek bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haq wa saqal ilmu. Pakai yang itu aja enggak? Maaf deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ini tidak nunduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Al-Kautsar yang kita hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati. Saya dengar ada adik-adik mahasiswa UNB yang sedang KKN. Yang kita banggakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia tidak baca Al-Quran, tapi hidupnya persis seperti perintah Al-Quran. Ada orang bagus membaca Al-Quran, tapi jauh dari tuntunan Al-Quran. Mana yang lebih baik kira-kira? Tidak bisa baca Al-Quran, hidupnya mengikuti tuntunan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, tapi tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Yang lebih baik yang mana? Baik galau yang tidak bisa baca Al-Quran, hidupnya sudah seperti Al-Quran, mudah-mudahan dia tidak belajar Quran. Yang sudah bisa baca Quran, hidupnya tidak seperti amanah Al-Quran, mudah-mudahan dia bisa merubah hidupnya. Nah, yang menjadi pembicaraan kita malam ini tidak lagi kita ngomong Al-Quran itu turunnya 2 kali, yang sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Tahu Baitul Izzah kan? Belakang ini ya. Dari Baitul Izzah ke baginda Rasulullah selama 23 tahun lebih kurang. Tidak lagi kita ngomong Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.690 ayat. Tapi bagaimana kita akan menyampaikan diri kita ini ke hadapan Allah berdasarkan tuntunan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitabnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak usah ragu-ragu lagi. Nah, kabar syukur kita malam hari ini, Risma BKM bekerja sama dengan Ibu Majelis Taklim mengajak kita menggali tentang bagaimana hidup berdasarkan Al-Quran.
Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali dari uraian ini seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang dia tidak bisa baca Al-Quran tapi hidupnya seperti Al-Quran. Kisah ini nyata. Ada ibu-ibu tapi bukan di sini, di Jawa. Kerjanya jual tempe harian, di mana pasar Kalangan dia jual tempe begitu. Yang hari ini beli bahannya untuk lusa terus begitu. Kisaran yang dia dapat untungnya sekitar 50 hingga 100 ribu lah begitu tiap jualan. Tapi dia tekun. Nah pagi itu jam 3 dia bangun, nak sholat tahajud, dia buka tempenya. Ternyata belum jadi. Belum jadi tempe. Dia kaget. Oh my God. Baca bahasa Inggris bantu. Oh my God katanya. Prepo niki. Pokok saya tak total. Itu. Tapi dia yakin. Jam 3.45, 6.7, masih 4 jam lagi. Mudah-mudahan jadi tempe. Selesai, jam 5 subuh, penasaran dia intip lagi. Masih kayak yang tadi. Ya Allah, katanya. 6, 7, 2 jam lagi. Selesai mandi, sarapan, dia buka lagi tempe itu, enggak ke pasar. Belum juga jadi, sudah was-was. Ya Allah, piye katanya. Tapi dia tetap ke pasar. Dia tidak hafal ayat lain, sakartum lazidannakum, tidak hafal. Pemayak tidak hafal itu. Walakot Luqman anis kulli wali daika, bersyukur padaku pada kedua orang itu tidak. Dia cuma menjalani kehidupannya jual tempe. Sampai ke pasar, dia buka lagi, orang dah jualan. Alhamdulillah, belum juga jadi. Netes air mata. Jadi yang lain nanya, enten apa tuh mbak? Ada apa mbak? Bonten apa tuh? Oh, mata aku kelilipan. Tidak apa-apa, mata aku kelilipan. Tapi tidak dibukanya jualannya. Nah yang lainnya itu sibuk dengan jualannya. Tempe habis, yang lainnya pulang. Dia macam mana nak pulang? Modal hari itu belum kembali, nak beli bahan tempe untuk lusa juga nggak ada. Ya Allah. Nah ada ibu-ibu yang agak perlente nanya, Mbak, di mana biasanya orang jual tempe? Ya di sini, tapi sudah pulang semua. Tempenya sudah habis. Ya Allah, kata ibu tuh. Gimana? Kenapa Bu? Saya mau nyari tempe yang belum jadi. Tegak batu. Dibukanya. Yang kayak gini. Anjay. Iya, anjay. Untuk apa Bu? Tempe yang belum jadi. Anak saya kuliah S2-nya di Korea Selatan. Kalau kirim tempe yang jadi, sampai ke sana sudah bosok. Tapi yang kayak gini, dikirim ke sana, besok jadi. Masya Allah. Pinternya Mbak. Berapa semuanya? Mbak itu tidak bayarlah untuk saya cari modal tempe lagi lah. Biasanya kalau laku semua berapa? Peng 100 katanya. Dikasihnya duit 200 ribu. Nah, biasanya untungnya 50 sampai 100, dikasihnya 200. Alhamdulillah. Yang seperti ini susah kita mikirkannya Pak. Nah karena yang ngatur hidup ini bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum ceramah, masih pembukaan.
Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramahnya singkat aja. Lain hal, mungkin pernah saya cerita juga, saya lupa. Ada bapak-bapak umur 65 kena penyakit hernia ya, yang sakit apa namanya? Dia nggak bisa kencing, sakit sekali. Akhirnya dia ke dokter, tanya dengan dokter, saya sakit sih nggak bisa kencing. Oh kita periksa Pak, diperiksa. Bapak mesti dioperasi. Bapak terlambat sih periksanya. Berapa kalau operasi biayanya? Dikalkulasi, disodorkan angkanya 5 jutaan. Nangis Bapak tuh. Nggak enak juga dokter tuh. Maaf Pak, kalau Bapak punya askes itu kan dulu, kalau sekarang BPJS. Kalau Bapak punya askes itu nggak bayar sama sekali, pakai askes saja. Nggak masalah. Kalau belum ada askes bisa kita urus, nggak masalah Pak, dan sebagainya. Tapi mungkin nanti kalau Bapak tidak punya askes, kita bisa kurangi biayanya untuk hal-hal yang mungkin untuk tips saya bisa kita kurangi. Jawab Bapak tuh, saya punya uang, sekarang saja bisa saya bayar cash, katanya. Lah terus yang Bapak tangis apa? 65 tahun saya lancar kencing, sekali tidak pernah Allah kirim tagihan. Nah, ini baru operasi sekali sudah 5 juta. 65 tahun saya kencing, Allah tidak pernah kirim tagihan. Ini tidak bisa kencing sekali, 5 juta tagihannya. Jadi nikmat Allah atas kita ini bukan banyak, tapi banyak bingit. Kalau banget itu masih ada hitungannya. Tapi pakai bingit banyak sekali. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami kasih kamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Allah cuma minta, cobalah dengan nikmat yang ada itu, sholat dan berkorbanlah. Buktinya semakin mendekati Lebaran, semakin habis jamaah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, masih pembukaan. Allah memberi kita rahmat itu tidak tanggung-tanggung. Maka di setiap Al-Quran kita baca, cetakan manapun itu mesti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, karena di situ cerita tentang perang. Masa nak perang pakai Bismillah, aku tembak kau ya. Bismillah. Bismillah itu kan artinya Allah. Sesudah Allah, Asmaul Husna itu kan 99. Lah kenapa tidak Bismillahil al-ahya wal mamat? Kenapa tidak Bismillahi al-malikul kudus? Banyak. Tapi Allah buat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dengan nama Allah yang dia maha pengasih, maha penyayang. Allah itu semuanya maha kecuali dua. Allah tidak maha siswa dan tidak maha barata. Selain itu maha semua. Kata Abdullah ibnu Abbas, di dalam hadis ada kata bas hasana, ada kata bas sayyi'ah. Kata bal hasana SOP untuk yang berbuat baik. Nak berbuat baik ini muaranya surga. Kata bas sayyi'ah SOP yang jahat, resikonya dosa azab, ujungnya neraka. Silakan pilih yang mana. Dalam tafsir Jalalain
Imam As-Suyuti mengatakan, coba dibiasakan dalam hidup ini hamma bihasanatin, meniatkan segala sesuatunya dengan yang niat baik. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kita ambil contoh misalnya, bukan berniat nak puasa aja besok, tapi begitu masuk satu Ramadan kita berniat, ya Allah sengaja aku puasa 1 bulan ini lillahi ta'ala, dan ya Allah aku berniat setiap satu Ramadan aku nak puasa nak terawih, setiap satu Ramadan aku nak puasa nak terawih. Umur kita 70 mati, tidak pacak puasa lagi itu. Begitu dikubur kita ngomong kepada Allah, ya Allah akulah niat sebenarnya setiap satu Ramadan aku nak puasa, aku nak terawih, tapi aku tidak pacak ngerjakannya lagi. Itu bagi Allah sampai kiamat tercatat niat itu. Karena kita sudah meniatkan. Nak ngerjakannya lagi, lah mati tidak baca. Dan satu sisi kita ada niat buruk, misalnya balik dari nuzul Quran ikhlas, orang mungkin lah banyak tidur, aku nak singgah ke rumah janda tu lama tidak ketemu, sambil ngasih belanja dikit, betul lah diniatkan ini, kangen pun. Begitu sudah terawih, telepon berbunyi, orang rumah nelpon, Pak, habis terawih kelak, tolong belikan gas, kita tidak pacak masak sahur kelak, gasnya habis. Suaminya astagfirullahaladzim, balik dia urung yang tadi. Astagfirullah, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan aku dengan gas ini tadi. Tidak jadi ke rumah janda itu bukan zero Pak, bukan nol, tapi Allah catat 1 kebaikan karena tidak jadi menjalankan keburukan. Sedemikian Allah mengatur rahmatnya untuk kita luar biasa, gitu. Apalagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Maka malam ini yang kita kaji adalah ada 13. Sebatas manuklah sampainya kita berhenti, mana-mana letaknya kita berhenti. 13 golongan manusia paling mulia menurut Al-Quran dan Sunnah. Siapa tahu 13 itu masuk kita. Itu alam kepanjangnya itu Pak Ustadz. Aman semenit satu kan cuma 13 menit. Entahlah kalau 10 menit satu 130 menit itu. Ngut bersaur kita sini. Ini yang kita kaji. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Tapi bisa membaca Al-Quran itu fardu ain hukumnya. Wajib masing-masing. Boleh tak Pak Ustadz membaca Al-Quran pakai huruf Latin? Saya jawab haram. Baca Al-Quran pakai huruf Latin. Lah, ngakunya haram. Karena huruf Al-Quran tidak bisa ditulis dalam bahasa manapun. Walad dolin kalau ditulis walad doliin. Karena tidak ada huruf kita itu. Kalau baca niat sholat maghrib pakai bahasa Latin, ya Allah, usholli fardlal maghribi tesalat sa. Tulisannya itu sekedar nak gigit lidah, karena hurufnya kan perahu ada titik 3 tuh, itu kan lidahnya digigit salasa. Tidak bisa nulis salasa tuh, maka ditulis TS tesalat sa. Tuh. Macam mana kita membaca Al-Quran pakai tesalat sa? Ini
resikonya. Alladzina itu kalau ditulis Latin jadi buruk bacaannya. Alladzina alif lam zal ya nun. Alladzina bukan zaya tapi zal. Azal itu tulisan bahasa Latinnya pakai double DZ tulisan itu. DZ itu. Kalau ditulis alladzina itu hurufnya ALL A D Z I N A. Kalau ditulis, kalau dibaca alladzina. Padahal bacanya alladzina. Nah itu makanya baca Al-Quran itu fardu ain. Tapi kalau tajwid yang bisa pakai qiraah 1 2 3 4 5 6 7 itu fardu kifayah. Ada satu di Kelurahan Padang Harapan ini udah gitu. Selesai. Tapi kalau membaca Al-Quran itu wajib bagi kita masing-masing. Ini kita. Nah, siapa yang 13 orang yang dimaksud ini tadi? Orang-orang yang mulia menurut Al-Quran ini. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Itu. Sebelumnya ada innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang beriman beramal soleh. Iman itu tidak nampak, Pak. Seperti strum. Amal solehnya itu lampu, kipas, toa, itu amal solehnya. Lato pasang kalau kipas di sini. Kita ngomong, ngapain tidak dihidupkan, Pak? Strumnya belum masuk. Tarik yang ini. Tidak hidup, strumnya belum masuk. Listriknya belum masuk. Iya, Pak. Belum masuk pada strum itu. Tak gue bigal kawannya. Belum masuk walaupun ditarik. Rusak, taknya. Belum masuk. Tidak bisa. Jadi orang beriman, orang yang beramal soleh tanpa iman itu belum. Tidak ada gunanya. Atau belum dipasang kipasnya. Tapi kabelnya lah nonjol-nonjol. Tinggal disambungkan. Jangan dipegangnya. Itu strumnya lah masuk. Nyentrum kelak. Iya Pak. Lah iya udah pegang. Allah ilah. Nah dikece. Nah ada strumnya. Tapi kipasnya belum dipasang lampu. Tidak juga artinya. Nah orang yang beriman beramal soleh itu bukan untuk dirinya saja, tapi diri orang lain juga akan ada hikmah dari orang-orang yang demikian. Ini di mana kita dapatkan? Di Al-Quran. Al-Quran hanya menata begini loh. Kalau enggak, bagus. Begini loh. Kalau enggak, baik. Kita puasa ini bukan karena menahan lapar dan haus, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab boleh orang itu pura-pura puasa. Kalau dia tidak beriman, sudahnya makan super mie 3 bungkus, melentang cak nama kilat. Puasa, 3 bungkus mie dipecinya. Nah itu kan bukan karena iman, gitu. Orang yang berpuasa karena iman, dia jaga dirinya, perkataan mulutnya, hati dan pikirannya dari hal-hal yang bukan membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Indahnya beriman itu menyelamatkan yang bersangkutan dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri, tapi juga orang-orang lain. Ada kemaslahatan yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Sementara
Nak solat kita Allah tidak ngijo, tidak solat kita Allah tidak ngijo, Pak. Kita tulah yang ngijo Allah lagi. Karena tidak ada untung ruginya bagi Allah kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Tidak ada. Itu balik kepada kita. Allah cuma menawarkan, ini loh konsep keselamatan. Gitu. Makanya kita bukan sekedar puasa, malamnya juga tidak ada orang yang tadarus selami bulan puasa. Anyo jangan sampai menjadi penyakit. Apa penyakit? Jam 2 masih tadarus juga pakai corong luar, itu penyakit. Menak sampai subuh boleh tapi pakai corong dalam. Ngapa? Lah tidak keluar suaranya. Amun sampai jam 2 pakai corong luar, kita nak membaca orang nak tidur. Lemah kalau rumahnya seberang SMA Karolus itu. Rumahnya pas depan corong masjid itu. Corong tuh ngadap ke kamar dia, orang ya kata lakinya. Sebentar aku keluar nyari dulu kabel mana, putuskan dulu. Nah, kan bukan lagi kemaslahatan. Membangunkan orang sahur itu termasuk penyakit. Amannya jam 3. Jam setengah 4 normal sahur. Amun dari jam 2 sahur penyakit itu. Orang punya galau alarm. Ini kita. Yang kedua, orang kaya tapi taat kepada Allah. Ada penyakit kita nih, nyukayo tidak taat kepada Allah. Ada contoh Mas Ustaz, banyak. Contohnya Direktur Pertamina. Lebus sok gaji terbentuk. Masih juga ngoplos. Sombong nian beli pertama rupanya pertalaian. Ya Allah. Nah, ini betul. Maka dalam hidup ini gaji dengan rezeki itu tidak sama, Bapak Ibu. Gaji itu ada nominalnya, apa 3 juta, apa 7 juta, apa 50, apa 100 juta. Itu gaji. Tapi kalau rezeki tidak bisa dinominalkan. Satu. Yang kedua, rezeki dan gaji itu beda. Kalau gaji itu dari bos, dari pimpinan, dari atasan, dari negara. Rezeki dari Allah itu. Gaji itu sebabnya kita bekerja. Kita dapat gaji sesuai dengan upah. Tapi rezeki itu Allah kasih untuk orang-orang yang bertakwa. Itu bedanya. Nah, saya nak tanya kepada Bapak, istri itu termasuk rezeki apa bukan? Rezeki kan, supaya banyak rezeki, banyak istri. Menyerezeki. Nabi Sulaiman itu Pak, koral di rumahnya tuh emas, tapi dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru bawa mobil kredit dengan kawan tidak noleh lagi. Tidak perlu kita model ini. Dengan Allah sudah sangat angkuh. Hidup ini kita lahir dulu telanjang, tangan kosong, baliklah karena malu baik, maka ditutup dengan kain kapan. Tapi tangan juga kosong. Ada cincin besi itu dicopot, Pak. Copot cincin besi, hendaknya cincin besi, cincin plastik copot. Tidak ada. Kamunya pakai gigi emas digoyang orang, tak pacak dicopot. Tidak suruh orang bawa. Jadi apa yang tidak ada. Nah, maka kekayaan kita sesungguhnya adalah kekayaan yang kemampuan kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, orang yang ditempa ujian tetapi bersabar dan taat. Hidup ini annahu halaqaz zaujain. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak tino, lanang. Kalau tidak sehat, sakit. Jangan saat senang baik kita ingat kepada Allah. Saat susah, kita ingat kepada Allah. Nah kita ni pas saat sakit, wah, zikir terus. Mang? La ilaha. Astagfirullahaladzim. Makanlah selesai ya anak. La ilaha illallah. Coba kalau sehat. Berduyun-duyun orang terawih. Nanya, waduh, ke masjid. Oh, menyesehat. Itu. Kalau lagi susah, aku menandun tak juga kurban. Ini tak ada. Begitu berduit, diajak kurban. Lo, tahun ini. Itu. Cuma tidak dikasih kupon. Setahun itu kita diomelnya. Nah, itu. Bukan seperti itu konsep kita hidupnya. Ujian Allah kasih kepada orang kaya, orang miskin, pejabat dan rakyat. Kita ini kadang-kadang salah pandangan. Itu. Rupanya di Indonesia ini makin kaya, makin susah. Kenapa? Coba ditengok orang kaya makan. Pakai bilah, pakai lidi. Aku tidak bisa makan. Kita miskin, no, kata kau. Oh, lemah. Itu. Kita nengok orang makan di ruang kaca, cacau, kita anggap kelemah. Bagi yang sedang makan di atas tu sama baik rasanya. Orang di atas tu nengok kita makan ubi rebus, tekak kaki berebut. Ay, kasihannya nengok, la ilaha illallah, ubi rebus berebut. Pikirannya kita tuh susah, padahal kesenangan kita. Ngapa? Tidak perlu operasi kalau urusan kentut. Kempang-kempung kentut, sudah makan ubi itu. Ini kondisi kita. Saya pernah nyicip jadi pejabat tuh Pak. Wah, jangan ada rapat di Hotel Bintang 5. Ada acara sesi makan malam. Keluar dikit kue. Iya. Bukan makan malam ini. Makan buah. Lu habis nanti saat ditarik ya. Kenapa dibawa? Saat diantar lagi. Yang kue. Yang buah tadi belum sempat nyicip. Kita nengok orang dulu. Masih baru-baru dulu. Wah, pun itu. Aku tengok kawan makan pula. Daripada diambil, wah habiskan yang di piring tuh. Diambil, saat datang lagi minum. Ya. Kebilo makan. Lah terakhir baru nasi datang dari tadi. Aku ndak ini. Rupanya makin tinggi dia makin segau nak makan nasi. Kita saat kaki diangkat sebelah. No, makan berkeringat. Mertua kawan lalu tidak kita tegur. Itu. Karena mertua orang kan. Nah ini ujian yang disampaikan Allah kepada kita ini. Kata Rasul, beruntung orang beriman. Kalau dia jaya, dia bersyukur itu baik. Kalau dia susah, dia bersabar itu baik. Itu bagi orang-orang yang paham bahwa hidup ini ada akhirnya. Di mana itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Kita tidak hafal seluruh ayatnya itu Pak. Tapi kita pernah mendengar dari ceramah. Amalkanlah itu. Khairun nas man tamal Quran wa alam. Baik manusia itu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu. Yang keempat, cara sahabat atau para nabi dahulu. Itu. Kata hadis, umat yang terbaik adalah yang dikeluarkan untuk sampai kiamatnya. Kuntum. Kamu adalah khairu ummatin.
umat yang terbaik yang Allah keluarkan ukhrijat linnas. Allah keluarkan kita ke muka bumi ini menjadi umat terbaik, yang umat terbaik itu dipisah-pisahkan. Yang paling baik sesudah Nabi, para sahabat, sesudah itu tabi'in, sesudah itu tabi'in, sesudah itu tabi'in, sesudah itu giliran kita yang tidak tahu lagi bi'in-bi'innya. Tapi Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang baik itu orang yang tidak ketemu kepadaku tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Giliran kita. Jadi seluruh kita ini umat yang terbaik. Baik menurut Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maupun menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik atau tidaknya ini kita yang menjalani. Saya sering cerita di dusun, kalau nak berangkat haji daftarlah. Kalau nak berangkat umroh daftarlah. Tak usah diijo anak-anak, rezekinya ada. Itu. Insyaallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah kecuali dijamin rezekinya. Sebab generasi-generasi yang 4-5 periode sebelum kita tuh jadilah karena ketidakpahaman mungkin kan. Dulu orang Jayo tuh Pak bukan punya rumah, punya mobil, kan ada itu dulu. Yang Jayo tuh punya kerbau, berpuluh-puluh Pak kerbau itu. Pagi dibuka kandangnya, sore dicari ke tengah hutan itu. Supaya di mana tahu posisi pasang kalungnya itu, kentongannya kletok atau di situ. Dibuat Pak gitu. Dulu orang kaya itu yang punya banyak kerbau. Tapi satu pun tiap tahun tidak berani dia korbankan. Mungkin dia tidak paham, mungkin dia merasa rugi. Yang berikutnya, yang banyak kerbau itu kenapa tidak dijual? Agak 10, agak 15. Berangkat haji. Tidak ada. Apa yang terjadi? Ama tidak kerbau habis, dia yang habis. Selesai. Tinggal cerita kini. Datuk kamu dulu, kerbaunya banyak. Kata orang. Dulu. Nah cukuplah generasi itu. Generasi kita lupa. Ada orang yang sekarang punya sawit 5 hektar. Dia integrasi dengan sapi sawit. Amennya 15 ekor. Pacak di luar 10 ekor. Amen 1 ekor itu 10 juta. Amen dia 100, apa 10 ekor ke 100 juta. Wih, pacak ekornya nak berangkat haji. Pacak ekornya berangkat umroh. Tapi begitu disayang-sayang, kena penyakit KMK. Kuku, mulut, kulit dan kuku itu. Mulut, selesai, mati 1, mati 2. Malah penyakit itu orang tawar, nak jual 1 juta kami beli. Harga yang 10 juta itu 1 juta orang beli. Begitu Allah ingin mengambilnya. Ini pelajaran bagi kita. Kita dengan anak-anak jauh prinsipnya Pak. Kalau orang tua dengan anak, biarlah saro, yang penting anak senang. Biarlah kita susah, yang penting anak riang. Biarlah kita miskin atau anak kayu. Itu kita Pak. Anak beda prinsip. Jadilah baik saro. Kita jangan katanya. Itu. Harta kita tuh harta anak Pak. Itu. Tanah gaibnya, tanah itu. Amun harta anak, malu kita ngaku ya. Anak nak minjam duit dengan kita kasih. Ya. Yang duit 1 juta. Tanya dengan mama kalau dia megang. Ma, yang duit 1 juta untuk apa? Terdesaknya itu. Nah, kata mama dia ngambil di sini. Dulu kan. Dulu kini tidak lagi. Itu anak. Tapi kita nak ngetes juga lah. Kecil. Bang, minjam duit kata itu. Papa ngeprank ke sini. Tidak, serius. Papa terbiasa megang cash. Tidak biasa, tidak berduit. Ini lagi kurang.
Anu minta ditambah berapa? 500. Ay, masa 500 papa tidak megang. Serius nak minjam? Itu. Ada tak? Kapan papa balikannya? Belum dipinjam. Ada apa tidak duit itu? Itu anak dengan orang tua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kita tidak perlu susah-susah dalam hidup ini karena sudah ada takarannya masing-masing. Kecuali orang lahir sungsang, kita ini lahir kepala duluan baru kaki, Pak. Apa artinya? Maksudnya mikir dulu baru melangkah. Itu. Terakhir, lah 10, jadilah ada. Tidak usah kita habiskan 13 ini. Itu tadi yang keempat. Yang kelimanya, paling konsisten terhadap kewajiban. Manusia golongan yang terbaik itu beriman, beramal soleh, orang kaya tapi taat kepada Allah, orang-orang yang ditimpa ujian tetapi sabar dan tetap taat. Kemudian orang-orang yang terbaik adalah kita yang diutus di muka bumi Allah. Dan yang kelima, orang yang konsisten terhadap kewajiban. Kewajiban kita tuh ada 5. Bunyal Islam alal khamsin. Tegak Islam itu 5 dasarnya. Sahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah, wa shamu fi Ramadan, wa hajjatul bait. Kita mulai dari atas. Haji. Tidak baca haji, ada haji sunat namanya umroh. Haji tidak baca, umroh tidak baca. Ngapa? Makan dah susah, gugur, tinggal buat lagi. Zakat. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat wajib itu zakat fitrah, zakat mal, bukan zakat mall. Zakat mall itu besar. Zakat mal itu 1 juta cuma 2,5%. 1 juta itu 25.000. Kalau zakat mall 1 juta itu sisanya 25.000 lagi. Beda. Ada yang sedekah itu sunnah. Tidak baca yang wajib, yang sunnah. Jangan kena bersedekah Pak Ustaz. Makan hari ini bercarian besok. Saking kesalahan. Makan hari ini bercarian besok. Duduk di rumah orang antar zakat dengan kita. Selesai gugur, tinggal 3 lagi. Puasa. Mana puasa? Sakit sepanjang tahun. Tidak usah puasa, bayar fidyah. Mana nak bayar fidyah? Makan berhutang. Orang ngasih fidyah dengan kita. Selesai. Sholat. Gitu. Puasa itu ada yang wajib, ini berRamadan. Yang sunat, puasa Syawal. Yaumul Bid 13, 14. Puasa Asyura. Puasa puasa Arafah. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Ini asal masuk 1 Rajab. Siapa yang berpuasa 3 hari bebas 700 tahun. Ini aduh itu. Jalani puasa yang aduh lebih baik. Lah pacak sebulan itu berapa hari kita puasa? Puasa Nabi Daud tambah puasa Senin Kamis tambah puasa Nabi. Hampir setengah bulan kita puasa tuh. Nabi Daud kelang sehari begitu. Tidak pacak puasa, tinggal 1 lagi sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sholat 5 waktu, kita sholat. Itu. Sholat itu sampai mati, bukan waktu mati, tidak disolati. Gitu. Tidak pacak sholat juga ada sholat sunnah. Gitu. Nah sahadat, ngaku tidak pakai sahadat sunnah. Karena ini pondasi dasar. Ini urusannya keyakinan. Yang sudah Allah tes waktu di alam ruh. Alastu birabbikum. Bukankah aku di Tuhan kalian? Seluruh ruh menjawab, bala sahidna. Kami bersahadat, engkaulah Tuhan kami. Waktu di alam ruh. Nak ngetesnya itu maka Allah keluarkan kita ke muka bumi ini. Konsisten tidak. Maka beruntung kita orang beriman. Ingat dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Pada saat di muka bumi Allah ini konsisten dengan janji. Sholat itu
bukan untuk Allah. Sholat itu belum tentu mengantarkan kita ke surga. Yang mana amal terbaik itu wallahu a'lam bisawab. Kita tidak tahu. Hanya saja janji Rasul awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti diproses verbal dari kita, sholat kita. Kalau kita sudah sholat saja tidak konsisten, luar biasa. Mohon maaf, ini kisah nyata yang anak ini orang tuanya cerai, Pak, cerai hidup. Anak ini tinggalnya di kandang emas. Dia cuma 2 beradik, tamat SMA 3 tahun yang lalu. Dia tidak kuliah, bukan tidak, karena tahu maknya di jando, tidak ada punya penghasilan tetap. Tapi lanang ini satu-satunya jamaah yang remaja di masjid itu. Asal tidak di sekolah, zuhur dia di masjid, asal dia di masjid, subuh dia di masjid, maghrib isya di masjid. Taat anak. Orang tuanya cerai. Tamat SMA, dia hobi berkurung di kamar. Namanya S inisialnya. Maknya curiga, dia tegur. Apa sih kerja kamu, Bang? Berhari-hari berkurung di kamar nih? Jawab anak tuh, sehari harus selesai 5 soal CAT, via online. Dia ngerjakan soal CAT untuk tes CPNS itu 5 soal sehari harus selesai. Setahun dia ngerjakan, ada seleksi PNS di Kanwil Kumham. 2 tahun yang lalu dia tes, berhasil. Itu tesnya diantar imam masjid itu. Ngaku, kapan kamu tes S? Pagi ini, itulah aku bingung, tidak ada kendaraan. Aku ngantar, kata Pak Imam. Pak Imam dulu ngantar gitu, tidak tes. Berhasil dia ranking 3 seprovinsi, ranking 7 nasional. Tidak paca orang ganggunya, Pak. Kalau tidak diutak-atik tuh. Akhirnya sekarang jadi sipir di Bentiri gitu. Otak bagus, kalau akhlak dan cara kita kepada Allah tidak bagus, banyak cara Allah menggelincirkan. Bagus akhlak kita kepada Allah, tapi tidak ada usaha, tidak juga bisa berhasil. Dibujuk-bujuk agar jadi ajudan anak, tidak dia. Ditanya, tapi ini rahasia, tidak boleh disebarluaskan. Cuman aku baik yang berluaskan. Aku bukan tidak jadi ajudan kan. Tapi setiap aku tengok pimpinan ini tidak konsisten, jam-jam sholat tidak sholat. Kalau aku nak sholat, dia nak berangkat, nah itu tidak klop itu kan. Biarlah aku jadi sipir biasa, aku bisa ibadah dengan tenang. Yang model ini, Pak, surga dunia, surga akhirat. Ini kita dapat orang tua kuliah lancar, itu alhamdulillah, mobil motor dikasih, tapi tiap hari meligat kepala bak, macam mana bertahu? Apa mahasiswa yang meligat kepala bak? Bapaknya ngisap gandum, ngisap sampurna. Itu melihat kepala bak namanya itu. Gerotlah rokok anaknya daripada rokok bapaknya. Jangan gitu. Hidup ini berkahnya karena ridho Allah dan ridho orang tua. Dan itulah yang dibutuhkan konsisten. Sholat tidak sholat ini tidak ada perbedaan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pakaian ini sekedar pembungkus aurat kita saja. Tetapi bagaimana kita konsisten terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah ini? Insya Allah. Coba buka hasil survei Muslim Report tahun 2019 di Google. Hasil survei Muslim Report tahun 2019. Apa hasilnya? Disurvei jamaah
Indonesia nih Islamnya, yang sholat 5 waktu selalu berjamaah 5 waktu cuma 2% dari 180 juta. Bayangkan. Yang sholat 5 waktu entah dia berjamaah atau tidak, yang sholat hanya 36,sekian%. Artinya dalam 10 cuman orang 6 yang sholat, cuman orang 4 yang sholat, yang 6 tidak sholat. Sebenarnya tidak usah disurvei-survei, coba balik ke dusun. Di dusun tuh masjidnya terbuka seminggu sekali. Sholat jamaahnya nunggu orang meninggal. Kalau orang meninggal seminggu sholat di situ berjamaah. Begitu 7 hari bongkar taruh. Kebilu jemaah lagi nunggu orang meninggal lagi. Kendaknya seminggu tuh 1 meninggal. Jemaah terus dia tuh. Ini tidak usah disurvei-survei, itu kondisinya. Apakah itu lillahi ta'ala? Apakah itu? Belum tentu. Coba iseng tanya. Ngapa Allah ikut sholat jemaah sini? Iya. Gaya aku ninggal, tobo di 3 beradik, sholat terus di rumah. Berarti bayar utang, ya. Tidak lillahi ta'ala. Nyoi tidak seteguran, kita tanya. Iya, awak lakon. Oh. Ya ikut sholat. Tidak lemah, dia tengok orang. Tidak lemah, ini tengok orang. Inilah yang merusak jiwa kita. Nah maka kita yang tidak tahu berapa sisa umur lagi, konsisten. Doanya tidak usah panjang. Cuma 2 doa kita. Ya Allah, panjangkanlah umur ini untuk taat kepadamu. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khotimah. Jadilah. Kalau urusan yang lain, biarlah Allah yang ngatur. Pas 9:30 lewat dikit. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Itu saja kajian kita. Itu bayakin kaku. Tidak ada yang ingat. Mudah-mudahan yang kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, dia nanti akan menarik kita ke surga. Tapi kalau Al-Quran jadi makmum, itu balak. Al-Quran mendorong kita ke neraka. Mari kita tutup dengan berdoa. Ala hazihin niyah.